Suasana latihan Arema FC sedang kurang kondusif. Ada insiden yang mewarnai sesi latihan tim berjuluk Singoedan itu di lapangan Balai Arjosari, Kota Malang kemarin pagi 23 Oktober 2020. Pelatih kiper Arema Felipe Americo sempat bersetegang dengan asisten pelatih Charis Yulianto. Itu bermula ketika sesi latihan finishing. Charis berteriak meminta Felipe mendampingi para kipernya, karena pelatih kiper asal Brasil itu sedang berada di tengah bersama pelatih kepala Carlos Oliveira. Biasanya Felipe memang diminta Carlos mendampingi untuk jadi penerjemah kepada pemain. Maksud saya sebenarnya baik, meminta dia Felipe mengarahkan kiper dalam latihan. Tapi sudahlah, ini salah paham saja, kata Charis Yulianto. Felipe juga mengaku jika hal itu hanya salah paham. Dia sudah melupakan kejadian itu dan berusaha membuat suasana tim kembali kondusif. Mungkin ini imbas suasana panas. Latihan capek, kompetisi belum jelas juga. Tapi lupakan saja, ini salah paham, jelas Felipe. Pelatih kepala Carlos Oliveira juga berperan menetralisir keadaan. Saya sudah bicara dengan keduanya, mereka seperti anak-anak. Tapi hal ini sudah biasa terjadi dalam sepak bola. Saya sering menghadapi situasi ini. Sekarang harus dingin dulu suasananya, kata Carlos. Pelatih kepala Arema FC Carlos Oliveira membuka opsi mengubah posisi pemain mudanya. Carlos mengaku melihat potensi posisi lain dari dua pemain muda Arema FC Bagas Adi Nugroho dan M. Rafli. Saya punya feeling dan saya lihat keduanya memiliki potensi menempati posisi yang berbeda dari posisi mereka biasanya, kata Carlos Oliveira pada Jumat 23 Oktober 2020. Makanya kami coba mereka tampil di luar posisi awal. Saya tidak asal mengubah posisi pemain, pasti sebelumnya sudah ada percobaan terlebih dahulu saat latihan, sambung Carlos. Perubahan posisi Bagas Adi Nugroho dan M. Rafli sudah terlihat dalam uji coba Arema FC kontra Madura United pada Rabu 21 Oktober 2020. Bagas Adi Nugroho yang biasa menempati posisi bek tengah saat itu dicoba mengisi posisi gelandang bertahan. Sedangkan M. Rafli yang biasa menempati sektor gelandang serang tampak mengisi posisi winger. Carlos Oliveira mengaku puas dengan penampilan Bagas Adi Nugroho dan M. Rafli pada laga itu. Meskipun belum sempurna, kata dia, keduanya dapat tampil sesuai harapan. Sebagai gelandang bertahan, Bagas tampil baik dan dia bisa melakukannya. Meskipun ini bukan keinginan, tapi saya lihat perkembangan dan dia membuktikan jika dia sungguh-sungguh. Untuk Rafli, saya kira dia masih perlu waktu untuk penyesuaian. Kedepannya kami mungkin ada opsi lain, tutur Carlos Oliveira. Kapten Arema FC Hendro Siswanto mulai punya kompetitor baru pada sektor tengah permainan setelah Seyada Kostalai menampilkan performa ciamik kala uji coba kontra Madura United pada Rabu 21 Oktober 2020 lalu. Seyada Kostalai yang berdarah Indonesia, Jepang, dan juga Portugal itu mulai mendapatkan atensi khusus sebagai suksesor Hendro Siswanto jika terjerat absen akibat cedera ataupun hal lainnya. Mengapa saya memilihnya? Terkadang kita punya feeling yang bagus ketika ingin menurunkan seorang pemain, tutur pelatih Arema Carlos Oliveira. Seyada Kostalai sendiri menjadi satu-satunya pemain U20 yang diturunkan Carlos kala menjajal Madura United. Turun pada babak kedua, saya bahkan ikut menyumbangkan 1 gol pada menit ke-63. Secara umum, performa pemain kelahiran Yokohama Jepang itu cukup ciamik sepanjang memainkan peran layaknya Hendro Siswanto. Ada beberapa pemain muda yang punya potensi bagus, dan sebagai pelatih saya harus memberi kesempatan, ucap Carlos Oliveira. Seyada Kostalai juga menjadi satu dari beberapa pemain U20 yang mengincar kesempatan menembus tim senior Arema FC sebagai solusi dalam memenuhi regulasi yang khusus mengatur pemain muda pada lanjutan Liga 1 mendatang.